Selanjutnya kami mohon Pak Kiai Zarkasy Afif dari Lajnah Pentasih Al-Quran untuk menyampaikan sepatah dua patah kata tentang Quran Pusaka Menara Kudus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para romo kiai, para pinisepuh, khususnya Bapak Romo Kiai Sirul Hana Sya'rani dan Ketua Yayasan Romo Kiai Muhammad Fathan, dan juga moderator kita Dr. Abdul Jalil, dan semua yang hadir, para khotot dan juga para santri dan para muhibbin Quran yang hari ini betul-betul kita mendapatkan kemuliaan Al-Quran. Saya sengaja minta khusus. Awalnya pimpinan nggak mau hadir, terus tidak mau ngutus orang. Saya bilang saya hadir. Kenapa? Karena dari awal sejak kita diskusi sampai ada halaqah Al-Quran, alhamdulillah kami ikut menyertai. Nah, launchingnya kok nggak ada hadir, waduh bahaya. Saya bisa dicoret dari orang Kudus ini, Masya Allah. Sengaja kami hadir dari Jakarta, dari Lajnah Pentasihan Mushaf Al-Quran, karena ingin ngalap berkah. Sekali lagi kami yang butuh. Kami yang butuh kenapa? Dari awal kami sampaikan ke Romo Yai Najib almarhum, bahwa ketika Masjid Menara menulis ulang ini, itu berarti menghidupkan kembali salah satu peraturan Menteri Agama tentang Mushaf Standar Indonesia. Bahwa tadi sudah sampaikan sama Yai Fathan, bahwa kita punya PMA tentang Mushaf Standar Indonesia. Pertama Usmani, kemudian Bahriyah, kemudian Braille, dan sekarang sudah mulai ada lagi kosa isyarat, mushaf isyarat, tapi belum ada PMA-nya. Ketika mushaf atau Menara Kudus menulis ulang dan kata tadi Dr. Jalil apa adanya, ditulis apa adanya, itu benar-benar merawat warisan leluhur, terutama ulama-ulama Kudus, dan juga merawat PMA atau peraturan menteri ini, karena di situ tercantum Bahriyah. Jadi kami tentunya dari Kementerian Agama juga berkepentingan dalam hal ini. Tadi disebutkan ada Mushaf Pusaka Indonesia. Alhamdulillah kita koleksi di kami. Koleksinya ada di Baitul Quran. Karena kami punya 3 fungsi, tugas dan fungsi LPMQ. Pertama, merawat dan menjaga keautentikan teks Al-Quran melalui tasheh. Dan setiap penerbit yang akan mengedarkan, menerbitkan itu akan melalui tasheh. Maka tadi saya menyampaikan amanah dari pimpinan, ketika nanti ada mushaf dirosah itu insya Allah juga akan kami membantu untuk mentasehnya. Yang kedua adalah mengawal pemahaman Al-Quran. Jadi semua terjemah yang beredar di Indonesia itu adalah difasilitasi oleh Kementerian Agama, dalam hal ini Lajnah Pentasihan Mushaf Al-Quran.
Dan yang ketiga adalah Baitul Quran dan Museum Istiqlal. Semua manuskrip baik yang di Indonesia ataupun yang di luar negeri kami berusaha mengoleksi. Apalagi terbitan-terbitan sekarang, termasuk tadi yang disampaikan oleh Dr. Abdul Jalil yaitu mushaf pusaka. Jadi hadirin bila ingin melihat mushaf pusaka datang ke Baitul Quran Taman Mini, ada di sana. Dan kita sudah buat filmnya, buat sejarahnya. Ini mushaf pusaka Menara Kudus. Masya Allah, kami diskusi banyak dengan Romo Kiai Najib almarhum awal-awal menulis ini. Dan memang beliau adalah orang yang visioner, melihat ke depan tapi tetap menjaga warisan. Maka ketika diskusi tentang Al-Quran, beliau ingin sekali punya terbitan Al-Quran yang memang bisa dipahamin oleh orang awam, juga bisa dipegang oleh para hafid ini. Makanya alhamdulillah Gus Baha ikut mengawal, kami senang sekali. Dan terus kami insya Allah akan mensupport semampu kami sebagai lembaga yang otoritatif menjaga Al-Quran di Indonesia. Saya kira kolaborasi ini bahkan termasuk misalnya nanti bisa kolaborasi pameran. Karena kami Baitul Quran dan Museum Istiqlal juga punya pameran keliling. Nah, kapan-kapan nanti kita bawa mushaf ini ke sana atau mushaf pustaka yang ada di kesini. Kan itu bisa, kolaborasi itu bisa. Insya Allah kalau ada niat yang baik, insya Allah akan terlaksana. Amin ya rabbal alamin. Juga tadi taseh sudah, kemudian pameran. Nah ada tusi satu lagi yang sekarang ini kami punya jabatan fungsional baru, yaitu pengembang tafsir Al-Quran. Ini juga saya kira perlu kolaborasi. Kami bisa misalnya ketika ada penulisan tentang tafsir Kudus atau terjemah Jawa Kudus, insya Allah kami siap. Saya kira jangan berhenti sampai situ. Jadi teruskan biar ada terjemah Jawa Kudusan. Kami yang dari jabatan fungsional tafsir ini insya Allah bisa membantu dan mengawal. Jadi semua 3 tusi kami, yaitu pentasehan, pengkajian, kemudian dokumentasi di museum itu. Akhirnya kami juga menyampaikan salam sekali lagi, mohon maaf tadi sebelum menyampaikan salam dari pimpinan, Bapak Abdul Aziz Sidki sangat bangga atas peluncuran mushaf menara ini, dan kami tetap akan membantu sebisa kami mengawal agar menara dan Kudus sebagai kota Al-Quran terus bersinar. Bukan hanya pada masa-masa ulama-ulama kita yang guru-guru kita yang dulu, Yai Arwani, Yai Hisham, Yai Sya'roni, tapi terus akan terjaga dan terus akan melahirkan para hufad, para mufassir, para khotot, kemudian para qari dari Al-Quran. Akhirnya kami berharap semoga ada museum Al-Quran di Kudus. Ini penting, ada museum Al-Quran di Kudus. Ada Baitul Quran nggak apa-apa, tetap di sana Baitul Quran. Di sini karena ini adalah
lahirnya Al-Quran yang melahirkan banyak orang-orang Al-Quran, maka ada baiknya Museum Al-Quran Kudus juga perlu diinisiasi. Kami sekali lagi sangat senang dan sangat berkepentingan sebagai pemerintah atas lahirnya mushaf ini, dan kami terus mendorong untuk lahirnya inovasi-inovasi terkait Al-Quran. Oh iya, satu lagi, saya pernah sudah sampaikan juga ke Romo Yai Najib dan Yai Jalil tentang digitalisasi. Nah, digitalisasi ini penting zamannya sekarang. Saya kebetulan sebagai ketua tim IT, wong Quran tapi ketua tim IT, biar itu melahirkan font. Font kami beri nama LPMQ, kebetulan khototnya namanya Isep Misbah, Ustadz Isep Misbah, jadi LPMQ Isep Misbah. Saya kira kalau mau kami bisa datangkan ahli IT-nya, bahkan semua database tentang pembuatan font ini bisa kami serahkan semuanya. Jadi tinggal di copy paste. Jadi di scan kemudian diolah, masukin yang database yang sudah kami punya ini. Setelah itu kami bisa publish melalui Quran Kemenak. Font Menara Kudus. Font Menara Kudus, Masya Allah. Ya, kami tunggu betul ini Ustadz Jalil. Font Menara Kudus, dan biar cepat nasional kita entry di Quran Kemenak. Jadi setiap orang yang mendownload Quran Kemenak include font Menara Kudus. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah. Saya kira itu kami tetap akan mensupport insyaallah sebisa kami, dan tentunya berkat bantuan dari semuanya dan doa ini semua bisa terlaksana. Amin ya rabbal alamin. Dan ini saya betul-betul hadir untuk ini. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.